Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat rompi atau vest granny square seperti ini ya. Pola ini bisa dipakai untuk bayi sampai dewasa ya. Jadi nanti saya akan berusaha menjelaskan bagaimana cara membuat ukuran untuk vest ini ya. Nah, ini contoh yang untuk dewasa. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah teman-teman, ini adalah gambar atau skema granny square vest yang mau kita buat ya. Untuk bagian depan seperti ini, dan ini bagian belakang ya. Ini saya sudah gambarkan. Kemudian untuk membuat vest ini kita membutuhkan 3 model granny, yaitu persegi, kemudian persegi panjang, kemudian segitiga ya. Persegi kita gunakan di bagian ini, kemudian ini segitiga di bagian depan, kemudian persegi panjang nanti kita butuh 2 untuk di bagian belakang dalam pembentukan lubang leher atau kerah ya. Kemudian untuk persegi kita membutuhkan 40 pieces, kemudian persegi panjang 2, segitiga 2. Oke teman-teman, sebelum kita membuat granny square-nya, terlebih dulu silahkan teman-teman membuat lingkar dada yang diinginkan. Jadi tentukan dulu lingkar dada yang diinginkan, mau dipakai anak-anak atau remaja atau dewasa. Jadi silahkan teman-teman ukur terlebih dulu lingkar dada yang mau dibuat ya. Di sini saya akan membuat lingkar dada 70 cm, yaitu untuk anak usia 6 sampai 7 tahun ya. Dan untuk model ini itu tidak terpatok oleh umur, jadi umur berapapun dari bayi sampai tua itu bisa dibuat dari pola ini. Nah, untuk membuat lingkar dada kita membutuhkan 10 granny square ya. Ini 1 2 3 4, kemudian di sini setengah kita hitung 1 ya. Berarti ada 5 ya. Kemudian di belakang juga 5. Jadi kita membutuhkan 10 granny square untuk satu lingkar dada lingkarannya. Berarti nanti misalnya saya mau membuat lingkar dada itu 70 cm. Berarti untuk ukuran granny square-nya, kita granny square perseginya untuk panjang sisinya berarti sekitar 7 cm. Itu cara menghitungnya ya teman-teman. Jadi untuk ukurannya memang tidak bisa pas 70, mungkin lebih 72 atau 71 atau mungkin 69. Kita tidak, kalau untuk model granny square kita tidak pas 70 seperti itu, tapi ini hanya untuk patokan kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang saya tulis dulu ya. Berarti nanti ukuran sisinya itu kurang lebih 7 cm. Nah nanti untuk persegi panjang dan segitiganya sudah pasti mengikuti ya. Baik, setelah kita menentukan lebar atau lingkar dada, sekarang kita menentukan atau membuat pola granny-nya, dan kemudian menentukan benang apa yang mau dipakai. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini saya mempunyai 3 granny square dari 3 macam benang. Saya mau memberi contoh bahwa ukuran benang dan hakpen itu mempengaruhi besar granny square-nya. Seringkali teman-teman banyak yang nanya, Mbak, benang ini boleh dipakai nggak? Mbak, benang ini cocok nggak? Atau Mbak, kalau buat lingkar dada seperti ini ukurannya bagaimana? Nah teman-teman, sekali lagi saya jelaskan, kalau misalnya ukuran dan jenis benang itu berpengaruh ke ukuran baju yang akan kita pakai.
Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Ini saya memakai 3 jenis benang untuk membuat granny square dengan pola yang sama. Ini 3 row, ini juga, ini juga. Nah, tetapi di sini kita mendapat berbagai ukuran ya. Di sini dengan memakai benang yang ini saya mendapat ukuran sekitar 7,5 atau 7,4 cm. Ini saya pakai milk cotton ukuran 5 ply yang seperti ini. Teman-teman mungkin familiar dengan benang ini ya. Bisa didapatkan di online shop. Nanti untuk link pembelian benangnya saya sertakan di deskripsi kalau mau memakai benang seperti ini. Nah, benang ini teksturnya ringan, tebal ya. Ini cukup tebal. Kemudian dengan ply lumayan agak besar ya. Saya ini memakai hakpen ukuran 7 ya. Ini cocok dipakai untuk wearable apapun, jaket, sweater, cardigan, vest seperti itu ya. Ini termasuk benang wearable. Wearable itu benang yang biasa dipakai untuk baju ya. Oh, ini dulu. Ini kemudian ini sama jenisnya milk cotton, cuma ini saya memakai 4 ply. 4 ply yang seperti ini atau small ply. Ya, ini jenis benangnya sama, hanya plynya berbeda ya. Ini lebih kecil, sedangkan ini lebih besar. Ini bedanya ya, teman-teman. Jadi ini lebih kecil dan menghasilkan granny square lebih kecil, sama polanya 3 row, 3 warna ya. Seperti ini, dan ini menghasilkan ukuran sekitar 6 cm untuk sisinya. Kemudian yang ini saya memakai benang soft cotton yang big ply. Benangnya seperti ini saya beli, nanti untuk linknya saya sertakan di deskripsi. Untuk tekstur benang cotton, soft cotton, ini teksturnya lebih berat daripada ini. Jadi ini lebih ringan, yang milk cotton lebih ringan, dan ini lebih padat, dan ini lebih berat ya, seperti ini. Jadi untuk benang yang bisa dipakai, silahkan teman-teman tentukan sendiri sesuai selera, mau tekstur yang bagaimana, jadi nanti sesuaikan. Kemudian kalau ada yang tanya, Mbak, lah gimana nanti menentukan ukurannya? Baik, nanti akan saya jelaskan saat kita merajut membuat granny square. Jadi di sini saya akan memutuskan memakai benang yang ini, yang milk cotton 5 ply, karena ukurannya hampir sama dengan yang akan saya buat, 7 lebih. Jadi nanti mungkin bajunya agak kebesaran sedikit, bisa dipakai untuk umur yang lebih gitu ya. Baik, jadi untuk masalah benang ya, sekian ya teman-teman. Silahkan tentukan mana yang mau dipakai, itu bebas dan semuanya bagus kalau memakai benang jenis wearable. Jenis wearable tidak hanya yang saya pakai 3 ya, masih banyak lagi benang jenis wearable lainnya. Jadi silahkan teman-teman, nanti untuk link-link pembelian benang jenis wearable nanti mungkin akan saya sertakan di deskripsi, benang apa saja yang biasa saya pakai. Oke teman-teman, langsung kita mulai ke membuat granny square-nya. Nah teman-teman, ini adalah vase yang sudah jadi, hasilnya seperti ini ya. Ini saya memakai 3 row untuk setiap granny square. Kemudian ini bagian segitiganya untuk di bagian kerah depan kita butuh 2, kemudian di
Di bagian belakang kita butuh 2 bentuk persegi panjang. Nanti saya akan jelaskan satu persatu setiap bentuknya ya. Baik, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Saya memakai benang milk cotton yang 5 ply yang seperti ini. Kemudian saya memakai hakpen ukuran 6. Nanti saya akan membandingkan hasil menggunakan ukuran 6 dan 7. Keduanya bisa dipakai untuk benang ini ya. Jadi sesuai dengan kenyamanan tangan teman-teman mau pakai hakpen ukuran berapa. Untuk benang ini ukuran 6 dan 7 bisa dipakai. Baik, langkah pertama kita buat tali simpul atau slip knot. Kemudian buat 4 rantai. Slip stitch di lubang pertama. Kemudian buat 3 rantai. Kemudian di lubang kecil ini kita buat 2 double crochet. Dua rantai, 3 double crochet, dua rantai, 3 double crochet, dua rantai, 3 double crochet. Jadi polanya 3 DC, 2 rantai, 3 DC sampai 4 kali ya teman-teman. Yang terakhir buat 2 rantai, kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga. Oke, row pertama kita sudah selesai. Rantai 1, kemudian potong benangnya, kita ganti warna lain. Untuk warna selera teman-teman, di sini saya memakai benang-benang sisa project, jadi terdiri dari berbagai macam warna. Kita talikan di sini. Untuk benang potongannya kita bisa ikut talikan supaya nanti lebih mudah merapikan sisa-sisa atau ujung benangnya ya. Buat 3 rantai, 2 double crochet masih di lubang yang sama. Ini nanti untuk bagian sudut. Kemudian 2 rantai, 3 double crochet masih di lubang yang sama. Kemudian 1 rantai, lalu di lubang sudut kita buat 3 DC, 2 rantai, 3 DC, dua rantai, 3 DC lagi. Kita ulangi dengan pola yang sama di setiap sudut. Jangan lupa selingi 1 rantai. Kemudian lanjutkan sampai 1 putaran. Jangan lupa buat 1 rantai, kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga. Row 2 sudah selesai, rantai 1, kemudian potong benangnya. Untuk row yang ketiga, saya akan pakai warna dasar, warna yang akan menjadi warna dasar vest. Kalau teman-teman ingin membuat ukuran lebih besar atau dewasa, berarti masih tetap warna belum warna dasar. Jadi mungkin nanti bisa dibuat 4 row untuk mendapat ukuran vest lebih besar untuk dewasa ya. Di sini saya menggunakan
warna krem untuk warna dasarnya. Row ketiga polanya sama teman-teman. Kita mulai pada bagian sudut, buat 3 rantai, kemudian 2 double crochet, kemudian 2 rantai, 3 double crochet di lubang yang sama, satu rantai, kemudian di sini kita buat 3 double crochet. Di tempat yang kita buat satu rantai, kita buat 3 double crochet. Kemudian satu rantai. Kemudian pola sudut 3 double crochet. Kemudian 2 rantai, 3 double crochet. Kemudian selingi satu rantai. Kemudian buat 3 double crochet. Dengan pola yang sama buat satu putaran. Saya sudah mendapat satu putaran, kemudian satu rantai, kemudian slip stitch di lubang rantai ketiga. Oke, granny square kita sudah jadi. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Seperti ini, tinggal kita rapikan ujung-ujung benangnya memakai jarum tapestri ya. Apabila teman-teman ingin menambah ukuran, ya saya ulangi. Kita mulai dari sini, kemudian buat pola yang sama. Kemudian di sini 3 DC, 3 DC, kemudian pola sudut, lakukan satu putaran. Seperti itu, sangat mudah sekali. Baik teman-teman, sekarang saya akan mulai untuk membuat yang bentuk segitiga, seperti ini. Langkah pertama, kita buat slip knot. Buat 4 rantai, kemudian slip stitch di lubang rantai pertama, buat 3 rantai, kemudian buat 3 double crochet, jadi total ada 4 double crochet. 3 rantai pertama kita hitung 1 double crochet, kemudian 2 rantai, selanjutnya buat lagi 4 double crochet. Baik, sudah selesai. Kemudian rantai 1 potong benangnya. Hasilnya seperti ini. Kita ganti benang. Kita talikan di sini. Buat 3 rantai. Kemudian 2 double crochet. Jadi total ada 3 DC termasuk 3 rantai pertama. Kemudian 1 rantai. Pola sudut sama 3 double crochet. 2 rantai, 3 double crochet. Kemudian 1 rantai, kemudian 3 double crochet di lubang yang terakhir. Di sini.
rantai 1, kemudian potong benangnya. Kita sudah menyelesaikan untuk row yang kedua. Kita masuk row yang ketiga, pakai warna dasar. Kita mulai dari sini. Talikan benangnya. Kita mulai dengan membuat 3 rantai, kemudian 2 double crochet di lubang yang sama, jadi total ada 3 double crochet, rantai 1, kemudian di sini 3 double crochet, rantai 1, lalu pola sudut 3 double crochet, 2 rantai, 3 double crochet di lubang yang sama. Jadi untuk pola sudutnya selalu sama ya teman-teman. Kemudian 1 rantai, 3 double crochet, kemudian 1 rantai, kemudian di lubang terakhir kita isi dengan 3 double crochet. Kemudian rantai 1, potong benangnya. Kita sudah menyelesaikan untuk yang bentuk segitiga. Seperti ini hasilnya, nanti dirapikan benang-benang di bagian belakang ya. Kemudian kita buat untuk yang bentuk persegi seperti ini. Langkah pertama kita buat tali simpul. Kemudian buat 4 rantai. Slip stitch di lubang rantai pertama. Buat 3 rantai. 1 double crochet. Masih di lubang yang sama. Kemudian 2 rantai, 3 double crochet, kemudian 2 rantai lagi, kemudian 2 double crochet. Jadi polanya 2 DC, 2 rantai, 3 DC, 2 rantai. Seperti ini hasilnya. Kemudian rantai 1 kita potong benangnya. Kita sudah menyelesaikan row pertama. Kita lanjut row yang kedua. Kita mulai dengan membuat 4 rantai. 4 ya. Kemudian di bagian sudut di sini kita buat pola sudut 3 double crochet, 2 rantai, kemudian 3 double crochet lagi, kemudian 1 rantai, lalu pola sudut 3 double crochet, 2 rantai, kemudian 3 double crochet lagi, kemudian 1 rantai, lalu 1 double crochet di lubang terakhir. Rantai 1, kemudian potong benangnya. Untuk row 2 kita sudah selesai.
Kita masuk row yang ketiga, yang terakhir. Kita mulai dengan membuat 3 rantai di sini. Kemudian di lubang 1 rantai kita buat 1 double crochet seperti ini. Rantai 1. Kemudian pola sudut 3 double crochet, 2 rantai, 3 double crochet. Kemudian 3 double crochet. Satu rantai, 3 double crochet lagi di sini. Kemudian 1 rantai, lalu di pola sudut 3 DC, 2 rantai, 3 DC. Kemudian 1 rantai, lalu di lubang yang terakhir kita buat 2 double crochet. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita sudah menyelesaikan untuk yang bentuk persegi panjang. Teman-teman bisa rapikan ujung benangnya. Berarti kita sudah menyelesaikan 3 bentuk ya. Di sini saya sudah membuat 40 pieces bentuk persegi. Kemudian segitiganya 2 dan persegi panjangnya 2. Seperti ini hasilnya. Silahkan teman-teman lanjutkan untuk membuat 40 pieces. Jangan lupa apabila teman-teman ingin membuat bentuk dewasa atau ukuran dewasa bisa ditambah 1 row. Jadi nanti total jumlah 4 row. Ya. Baik teman-teman, saya akan mencontohkan bagaimana kita menggabungkan 2 granny square. Jadi di sini saya akan memakai jarum tapestry, saya akan menjahit ya. Supaya lebih rapi. Menurut saya ini lebih rapi dan tidak boros benang kalau dijahit dengan jarum tapestry ya. Kita menjahit pada bagian belakang. Jadi jahitannya itu nanti di bagian dalam vest ya, seperti ini kita gabungkan. Kemudian kita mulai dari sudut. Ya, kita mulai dari yang tadi kita buat 2 rantai ya. Nah, kita mulai di sini. Salah satu rantainya kita talikan dulu. Kemudian cara menjahitnya itu ambil 1 helai bagian belakang seperti ini ya. Ini ada 2 helai. Nah, kita ambil salah satu saja. Seperti ini. Kita ambil salah satu helainya saja bagian belakang. Kita lanjutkan sampai di bagian sudut ya. Untuk cara menyambungnya itu selera teman-teman ya. Bisa pakai cara single crochet juga bisa. Mau pakai cara slip stitch juga bisa. Saya lebih suka memakai cara ini karena sambungannya tidak terlalu tebal dan lebih rapi menurut saya dan hemat benang. Nah, hasil sambungannya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman silahkan dilanjutkan cara menyambung. Silahkan dengan mau pakai cara apa. Nah, teman-teman, saya sudah selesai menyambung. Ini untuk yang bagian belakang, polanya seperti ini. Kemudian untuk bagian depan, polanya seperti ini. Dan kita akan menyambungkan untuk bagian depan dan belakang.
Jadi untuk yang bagian belakang ini total ada 6 grani, kemudian bagian depan 4 grani. Jadi nanti kita akan tekuk seperti ini. Untuk sambungannya kita sambungkan ke bagian depan. Caranya sama, silakan teman-teman jahit pakai jarum tapestri. Kemudian bagian atas pundak juga di sini. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai menjahit bagian kanan, kiri, dan bagian pundak ya. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan mulai membuat ribbing pada bagian leher. Lubang leher kita mulai dari sini. Kita talikan dulu benangnya. Kemudian kita akan membuat single crochet memutar supaya nanti hasilnya lebih rapi ya. Kita buat single crochet memutar sepanjang lubang leher. Untuk di bagian ini kita isi dengan 2 single crochet. Jadi setiap satu row pada bagian granny kita isi dengan 2. Kemudian di sini juga 2 single crochet. Dan seterusnya ya teman-teman. Kita lanjutkan membuat single crochet 1 putaran. Pada bagian sudut di sini kita isi single crochet di bagian sudut, kemudian langsung ke sudut yang lain, granny square yang lain. Di sini ya. Kemudian lanjutkan di single crochet di setiap lubang. Kemudian kita skip 1 loop pada bagian 1 rantai. Ini 1 rantai kita skip, lanjut ke di atasnya 3 DC. Kemudian 1 loop kita skip lagi, lanjut di atasnya 3 DC. Jadi kita melakukan sedikit pengurangan supaya nanti kerahnya tidak terlalu lebar. Nah, ini pada bagian ini kita langsung di sudutnya saja. Seperti ini. Kemudian lanjutkan di atasnya 3 DC. Di sini kita skip, kemudian lanjutkan di sini. Jadi kita lakukan pengurangan teman-teman. Kita lakukan 1 putaran. Buat single crochet saya akan skip sampai ketemu di 1 putaran. Jangan lupa pada bagian sudut perbatasan granny square buat single crochet pada bagian sudutnya saja. Nah, ini terlihat pada bagian yang kita buat SC lebih rapi. Kita lanjutkan 1 putaran sampai di sini. Setelah itu kita slip stitch, kemudian buat 5 rantai. Seperti ini, 5 rantai, kemudian buat single crochet pada rantai kedua di sini, sehingga nanti ada 4 single crochet. Single crochet, kemudian slip stitch 2 kali. Di sini slip stitch, kemudian slip stitch lagi 2 kali, kemudian kita putar seperti ini caranya. Kemudian buat
4 single crochet bagian back loopnya saja. Di sini ya. Hanya helai di bagian belakang ya, back loop saja. 4 kali. 1 2 3 kemudian 4. Nah, kemudian buat satu rantai, putar lagi, buat lagi single crochet pada bagian back loopnya saja. 1 2 3 4, kemudian slip stitch lagi 2 kali, 1 2, kemudian putar lagi, buat single crochet 4 kali, back loopnya saja ya. Jadi untuk membuat ribbing selalu ambil bagian back loop saja ya teman-teman, seperti ini. Kita lanjutkan sampai 1 putaran, caranya seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan sampai 1 putaran. Saya akan skip ya teman-teman pada bagian ini sampai ketemu di 1 putaran bagian depan. Nah teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan 1 putaran. Kemudian kita potong benangnya, lalu kita akan menjahit sisi pada bagian ribbing. Kita tempelkan di ribbing satunya. Di sini ya. Caranya kita jahit seperti ini. Serapi mungkin ya. Kemudian kita kembali lagi ke bagian sudut. Kita jahit juga nanti pada sisi bagian dalam. Kita jahit pada bagian dalamnya seperti ini sampai rapi ya. Oke teman-teman, ribbing pada bagian leher sudah selesai. Sekarang kita akan membuat ribbing pada bagian lingkar lengan ya. Kita mulai dari sini, sudut pada bagian belakang. Caranya sama teman-teman. Sebelumnya kita buat single crochet memutar, sama seperti ribbing pada bagian kerah ya. Kita talikan dulu. Kemudian kita buat single crochet di sini. Ya, ini sambungan antara sudut. Kemudian buat lagi single crochet. Kemudian di sini kita skip 1. Kemudian single crochet pada 3 DC ya. Kemudian skip 1 loop, single crochet pada bagian DC ya. Jadi sama seperti waktu membuat single crochet pada bagian kerah ya. Kita lanjutkan 1 putaran. Apabila teman-teman merasa lubang lengan
itu pas, tidak terlalu lebar, tidak usah di skip juga tidak apa-apa teman-teman. Jadi ini disesuaikan dengan ukuran yang teman-teman buat. Kalau teman-teman mau ukurannya lebar, tanpa skip, tanpa pengurangan juga tidak masalah ya. Baik, saya sudah menyelesaikan satu putaran, kemudian buat 5 rantai. Caranya sama seperti tadi, kemudian single crochet di lubang kedua sehingga ada 4 single crochet. Kemudian slip stitch 2 kali. Kemudian putar, kita buat lagi single crochet pada back loop 4 kali. Kemudian rantai 1, buat single crochet lagi pada bagian back loop 4 kali. Kemudian slip stitch lagi 2 kali nanti. Dan seterusnya ya teman-teman. Silakan teman-teman lanjutkan satu putaran. Kanan dan kiri juga ya. Nah, di sini saya sudah selesai. Kemudian kita buat ribbing pada bagian bawah. Kita mulai dari bagian samping ya. Bisa samping kanan atau samping kiri. Di sini karena benang yang warna senada habis teman-teman. Kemarin karena ini hanya benang-benang sisa project, jadi saya akan memakai benang yang mirip warnanya ya. Silahkan nanti untuk warna teman-teman sesuaikan sendiri ya. Mau ribbingnya dibuat warna beda semua juga boleh. Di sini saya akan menunjukkan caranya. Ini sama persis teman-teman seperti bagian kerah dan ketiak ya. Kita buat dulu single crochet satu putaran. Untuk bagian bawah saya juga akan melakukan pengurangan, yaitu skip di satu rantai. Ya, saya akan skip di sini, kemudian di lubang atasnya 3 DC supaya bagian bawah ribbingnya agak mengecil ya, jadi tidak melebar dan lebih rapi. Kita lakukan single crochet satu putaran. Jangan lupa pada bagian sudut perbatasan di sini buat single crochet satu single crochet di bagian sudut. Ya, skip satu loop langsung ke lubang 3 DC. Kita buat satu putaran. Kita sudah sampai slip stitch. Kemudian untuk bagian bawah saya akan buat 6 rantai. Jadi saya akan buat agak lebar ribbingnya daripada leher dan ketiak. Kemudian buat single crochet di lubang kedua. Jadi total ada 5 single crochet. Kalau tadi 4 single crochet pada bagian leher dan ketiak, ini 5 single crochet. Kemudian slip stitch 2 kali. Kemudian putar. Lalu buat lagi 5 single crochet back loop. Ya, seperti itu teman-teman caranya, sama persis, hanya saja pada bagian bawah ini saya tambah 1 rantai untuk mengawali ribbingnya jadi 6 rantai. Silahkan teman-teman dilanjutkan sampai 1 putaran. Saya akan skip pada bagian ini sampai ketemu di 1 putaran. Nah teman-teman, vase kita sudah selesai.
Demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan semangat berkarya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe atau follow IG saya supaya saya semangat untuk membuat tutorial yang baru. Terima kasih.